Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan taufiknya lah sehingga kita sudah masuk pertemuan ketiga di materi bahasa Indonesia bab pertama, yaitu tentang teks prosedur ya. Nah, untuk hari ini kita masuk ke merancang pernyataan umum dan tahapannya, di mana ada dua indikator atau tujuan pembelajaran yang harus kalian tahu. Itu yang pertama, mengungkapkan pernyataan umum dan tahapan-tahapan melakukan kegiatan secara lisan dengan intonasi dan nada yang jelas. Ini dalam sebuah wacana. Kemudian menuliskan pernyataan umum dan tahapannya dalam prosedur melakukan suatu kegiatan. Ini juga nanti ada dalam sebuah wacana. Sarkasi, bisa mendengar suara saya? Kalau Rizka dengan Nur Hikmawati Hasan, suara saya jelas tidak ini? Jelas. Oh, berarti Sarkasi mungkin koneksinya. Nah, lanjut. Dalam setiap kegiatan, tampaknya prosedur itu menjadi pengingat bagi setiap orang untuk mematuhi tahap agar kegiatan dapat dilaksanakan dengan benar. Jadi, kegiatan apapun itu kalau dilakukan sesuai dengan prosedur, maka tunggulah keberhasilannya. Namun, jika salah satu saja prosedur yang tertinggal atau tidak dilaksanakan, mungkin saja kegiatan tersebut tidak berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Nah, di sini di kegiatan ini, kegiatan 1, kita akan mengungkapkan pernyataan umum dan tahapan-tahapannya di dalam wacana kiat berwawancara kerja. Ya. Nah, Sarkasi bisa dengar suara saya, Sarkasi? Oke. Kalau Rizka? Bisa, Pak. Oke, bisa nih. Oke, kalau begitu suaramu juga jelas sekali di sini, bersih. Nah, sekarang kita akan membaca wacana ini. Judulnya kiat berwawancara kerja. Kiat itu ya bisa juga tahapan yang harus dilakukan kiat ya, kegiatan berwawancara kerja. Nah, di sini nanti kita akan cari pernyataan umumnya beserta tahapan-tahapannya. Nanti saya membaca paragraf pertama, dilanjutkan Rizka Amalia, kemudian Sarkasi, baru saya lagi, baru Rizka lagi, baru Nur Hikmawati, baru Sarkasi, dan seterusnya sampai wacana selesai. Saya baca dulu. Siap-siap Rizka. Kiat berwawancara kerja. Bagi perusahaan, wawancara merupakan kesempatan untuk menggali kualifikasi calon pegawai secara lebih mendalam, melihat kecocokannya dengan posisi yang ditawarkan, kebutuhan dan sifat perusahaan. Wawancara pun menjadi ajang tanya jawab antara pewawancara dengan calon. Lanjut Rizka. Agar mudah dipahami oleh mitra bicara, kita harus berbicara dengan jelas. Usahakan agar kita tidak berbicara terlalu cepat atau lambat. Atur juga suara agar jelas terdengar. Suara yang terlalu pelan membuat kita terlihat kurang percaya diri. Sementara suara yang terlalu keras membuat kita terlihat agresif. Penggunaan bahasa yang baik juga menjadi suatu keharusan. Nur Hikmawati, lanjut. Selain itu, perhatikan betul apa yang disampaikan pewawancara agar kita dapat memberikan jawaban yang relevan. Tidak ada salahnya menanyakan kembali atau mencoba mengulangi pertanyaan yang diajukan untuk memastikan bahwa pemahaman kita sudah benar.
Namun, jangan melakukannya terlalu sering karena justru akan membuat pewawancara mempertanyakan daya tangkap kita. Sarkasi. Bahasa tubuh pun ikut memegang peran. Gerakan nonverbal seperti mengangguk atau sikap tubuh yang agak condong ke depan menunjukkan bahwa kita tertarik pada apa yang disampaikan si pewawancara. Pastikan pula kita juga menjaga kontak mata dengan pewawancara karena kontak mata penting dalam proses komunikasi, termasuk dalam wawancara kerja. Singkatnya, akan lebih baik jika kita mampu menampilkan sikap antusias secara verbal maupun non-verbal. Oleh karena itu, hindari bahasa tubuh yang dapat diartikan negatif, seperti menggoyangkan kaki, mengetuk-ngetuk jari, atau menghindari kontak mata. Cara berbicara yang percaya diri namun tidak terkesan sombong dapat menarik minat pewawancara. Rizka, lanjut. Pada saat berbicara, hindari uraian yang panjang lebar dan bertele-tele. Cobalah mengemas kalimat secara singkat dan terfokus, tetapi tetap menarik. Kita diharapkan mampu menunjukkan bahwa kita adalah orang yang tepat untuk posisi yang ditawarkan. Ceritakanlah kemampuan atau pengalaman yang relevan dalam posisi tersebut. Hindari mengkritik atasan atau rekan kerja sebelumnya karena ini menunjukkan sikap yang tidak profesional. Berikmawati. Silakan. Selama wawancara berlangsung, jadilah diri sendiri. Ungkapan ini mungkin terdengar klise, namun jauh lebih baik menjadi diri sendiri dan berbicara dengan jujur daripada mencoba mengatakan sesuatu yang menurut kita akan membuat pewawancara merasa tertekan. Jangan melebih-lebihkan kualifikasi kita, apalagi mengelabui dengan memberikan data yang tidak benar. Cepat atau lambat, pewawancara akan menemukan bahwa data tersebut hanyalah karangan. Tunjukkan bahwa kita mampu mengenali diri kita sendiri dengan tepat. Sarkasi. Pewawancara biasanya memberikan kesempatan kepada kita untuk mengajukan pertanyaan di akhir wawancara. Gunakanlah kesempatan ini secara elegan dengan cara menunjukkan rasa ingin tahu kita tentang lingkup dan deskripsi tugas posisi yang dilamar, kesempatan pengembangan diri, dan sebagainya. Ini wajar karena bersikap pasif dan menyerahkan segala sesuatu kepada pihak perusahaan tidak akan menambah nilai kita di mata pewawancara. Calon yang ingin bertanya dalam porsi yang tepat menunjukkan kesungguhan minatnya pada posisi yang ditawarkan dan juga pada perusahaan. Di sesi ini biasanya muncul pula pembicaraan mengenai gaji dan tunjangan. Pewawancara sangat menghargai kandidat yang mampu menentukan nominal gaji yang ia harapkan karena dianggap dapat melakukan penilaian atas kemampuannya dan tugas-tugas yang akan dilakukan. Tentu saja angkanya harus logis sambil tetap membuka kesempatan untuk negosiasi. Dengan persiapan matang dan unjuk diri yang baik saat wawancara, kita telah meninggalkan kesan yang layak untuk dipertimbangkan oleh perusahaan. Nah, berdasarkan wacana ini, kita disuruh manakah pernyataan umumnya. Ada yang tahu kira-kira yang mana pernyataan umumnya? Oke, saya gambarkan kembali pernyataan umum itu seperti apa. Ya, ini pelajaran kelas 10 semester 1. Pernyataan umum itu biasanya terletak di awal paragraf karena dia mendeskripsikan atau menjelaskan sesuatu. Biasanya dia diikuti kata-kata ialah, merupakan, adalah,
Oke, sudah bisa ditemukan pernyataan umumnya di wacana ini? Sudah. Oke, silahkan dibacakan, Nur Hikmawati. Kalau sudah tahu yang manakah itu? Sika? Bagi perusahaan, wawancara merupakan kesempatan untuk menggali kualifikasi calon pegawai secara lebih mendalam, melihat kecocokannya dengan posisi yang ditawarkan, kebutuhan dan sifat perusahaan. Oke, betul sekali. Jadi di sini pernyataan umumnya adalah wawancara merupakan, ya seperti tadi yang dibacakan oleh Nur Hikmawati, ya. Nah, saya kira gampang ditemukannya kalau berdasarkan pengertiannya pernyataan umum yang pelajaran kelas 10, biasanya terletak di awal paragraf. Biasanya menggunakan kata merupakan adalah karena dia mendeskripsikan atau menjelaskan sesuatu. Sesuatu apa yang dijelaskan di sini ialah tentang wawancara. Nah, sekarang kita cari tahapan-tahapan prosedurnya. Tahapan-tahapan prosedurnya kalau yang saya jelaskan minggu lalu itu langsung dalam bentuk poin-poin, misalnya cara membuat kue brownies atau prosedur membuat kue brownies. 1. Siapkan alat dan bahan. 2. Campurlah tepung terigu dengan telur. 3. Panaskan terlebih dahulu coklatnya. 4. Ya, ketiga bahan tersebut diaduk menjadi satu. Keempat, ya, kukuslah campuran adonan tersebut. Nah, itu contoh kalau dalam bentuk poin. Nah, sekarang tahapannya sebenarnya sudah ada dalam wacana ini, cuma dibuatkan dalam bentuk wacana. Nah, kalau kita mau mencarinya, ada yang tahu? Minimal satu saja dulu. Tahapan atau prosedur wawancara yang baik. Ada yang bisa temukan? Sebenarnya ada di buku di bawah sekali ini. Berbicara harus jelas. 2. Tidak terlalu berbicara harus jelas, tidak terlalu cepat atau lambat. 2. Harus tampil percaya diri. 3. Jawaban yang disampaikan harus relevan dengan pertanyaan. Ya, ketiganya mana, keempatnya mana? Kita cari di sini. Ya. Nah, tadi ini 1. Berbicara dengan jelas. 2. Tidak berbicara terlalu cepat atau lambat. 3. Suara jelas terdengar. 4. Ya, percaya diri mungkin bisa saja masuk ini. Ya, kita harus percaya diri. 5. Gunakan bahasa yang baik. Cari lagi 6. Ya, beri jawaban yang relevan. Ini. Selanjutnya, jangan melakukan terlalu sering. Oh, bukan. Terus apa lagi, pastikan. Ya, menjaga kontak mata. Ini 6 dan seterusnya ya silahkan cari sendiri karena di sini ada soal yang harus dikerjakan. Ini tugas 1 harusnya dikerja di buku latihan, tapi tidak usah karena ini gampang sekali. Pernyataan umum tadi kalimatnya sudah ditemukan oleh Nur Hikmawati Hasan. Nah, sekarang tahapan-tahapannya. Nah, itu tadi yang saya bacakan 1, 2 dan seterusnya. Nah, sekarang kita harus menjawab ini. Berdasarkan isinya, apa sebenarnya fungsinya teks prosedur itu? Oke, saya stop share dulu. Saya ucapkan terima kasih yang sudah bergabung. Sini ada Sandy, ada Inka, Pausan, Sarkasi, Nur Khadijah, Nur Hikmawati Hasan, Putri Kurniati, Rizka. Oke, kita cari jawabannya itu tadi. Tolong diperhatikan dengan baik.
perlihatkan dulu. Ada sebenarnya sudah di Classroom ini. Oke, kelihatan ini jawabannya? Halo? Tolong direspon. Kelihatan ya? Oke. Nah, ini tadi jawabannya yang sudah ditemukan oleh Nur Hikmah Hasan. Ini tahapan-tahapan yang tadi kita bahas. Nah, sekarang perbedaan utama antara teks prosedur dengan teks lainnya bisa dilihat berdasarkan isinya. Nah, kalau teks prosedur itu ini sudah saya jelaskan minggu lalu, itu berisi tata cara. Tata cara apa? Ya, tergantung dari materi yang kamu bahas. Karena yang dibahas di sini adalah tentang bagaimana cara mengikuti wawancara pekerjaan, maka teks prosedur di atas berisi tentang tata cara ketika akan menghadapi wawancara. Kalau tadi yang saya jelaskan lain, tata cara membuat kue brownies. Ya, nanti silahkan siapkan memang salah satu judul yang akan dituliskan sebagai praktek dalam buku latihan. Terus fungsi teks prosedur itu menjelaskan tentang hal-hal yang harus dipahami. Ya, dipahami apa yang mau dipahami ya tergantung judulnya. Kalau ini judulnya menghadapi wawancara pekerjaan. Ya, misalnya dari cara berkomunikasi, gerakan tubuh, cara duduk. Kemudian kata kerja imperatif atau kata kerja perintah. Ini sudah saya jelaskan minggu lalu. Kalau di materi ini, ya, di teks wawancara kamu bisa menemukan kalimat perintah itu harus, ya harus apa? Perhatikan posisi duduk. Nah, terus jangan diperintahkan apa, jangan terlalu berbicara atau mengeluarkan suara yang keras pada saat wawancara. Kemudian pastikan apa tadi di sini? Ya, pastikan menguasai yang akan diwawancarai. Ya, tunjukkan gestur tubuh, gunakanlah bahasa yang baik dan benar, ceritakanlah pengalaman kerjanya kalau ada. Nah, ini masuk kategori kalimat perintah karena kita disuruh praktekkan. Kemudian ada kata konjungsi. Minggu lalu sudah saya jelaskan juga. Konjungsi atau kata apa itu? Dan tahu? Silahkan direspon. Konjungsi atau kata? Halo? Ada yang ingat konjungsi atau kata apa? Ya, konjungsi atau kata penghubung. Di wacana di atas bisa ditemukan kata sementara, selain, itu, namun, oleh karena itu, dengan, apalagi contoh kata penghubung, tetapi. Ya, kemudian yang keenam itu persuasif. Artinya dalam wacana ini, ya ingat, wacana persuasif adalah wacana yang mengajak kita melakukan apa yang tertulis. Nah, persuasifnya mengajak kita apa yang tertulis di atas tadi, ya itu mengajak kita bagaimana melakukan wawancara yang baik dan benar supaya kita lulus bekerja. Nah, itu maksudnya dari pernyataan persuasif. Apa yang harus kita lakukan? Penggunaan bahasa yang baik, ya. Singkatnya akan lebih baik bila kita mampu menampilkan sikap yang antusias, verbal, kata-kata, non-verbal, gerakan tubuh, apalagi menyerahkan segala sesuatu pada pihak perusahaan. Ya. Kemudian apalagi menghargai kandidat yang mampu menentukan nominal gaji. Nah, itu maksudnya pernyataan persuasif, pernyataan yang mengajak kita melakukan pada sesuatu pada kalimat itu. Kemudian, ya, pada jawaban ini peserta didik mengemukakan pendapat berdasarkan pengetahuannya mengenai isi teks prosedur yang dibaca. Tadi kan sudah dibaca. Nah, pada jawaban ini peserta didik diarahkan mampu menulis ulang isi teks prosedur yang telah dibaca. Ya, namun penulisannya harus menggunakan bahasa sendiri. Jadi sudah tergambar satu tugas prakteknya adalah membuat wacana yang berisi teks prosedur.
Contohnya tadi sudah ada kiat berwawancara. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Silahkan direspon. Halo? Ada yang ingin bertanya? Halo? Jawab saja, tidak ada, Pak. Oke, Iya, Pak. Ada yang ingin bertanya? Tidak ada, Pak. Oke, terima kasih responnya Sandy, Sarkasi. Nah, jadi kalau tidak ada yang ingin bertanya, saya simpulkan materi kita pada hari ini. Jadi materi kita pada hari ini adalah merancang pernyataan umum dan tahapan-tahapannya. Nah, ada 2 indikator, yaitu mengungkapkan pernyataan umum dalam wacana beserta tahapannya, kemudian menuliskannya. Ya, menuliskannya ini harusnya di buku latihan, tapi kan belum ada. Nanti saya Sarkasi bisa ambil ya di meja saya nanti kalau ke sekolah. Warna apa lagi mapnya Sarkasi? Yang kelas 10 dulu? Merah ya? Orange. Orange ya, oke. Orange, Pak. Oke, orange. Oke, nanti saya bawa. Silakan diambil. Tapi belum saya bawa, nanti saya informasikan. Oke, kalaupun ada yang mau bertanya, selain kalau tidak ada di sini nanti muncul pertanyaan, bisa bertanya di komentar Classroom, ya. Atau bisa juga bertanya di di WhatsApp, karena setelah ini kita akan belajarnya di WhatsApp. Oke, masih ada yang ingin bertanya? Halo? Tidak ada, Pak. Oke, kalau tidak ada, saya mau absensi. Silahkan nyalakan kameranya. Nanti yang hadir di sini tidak usah ikut absensi online mengisi. Oke, silahkan nyalakan videonya. Oke, Rizka, Sandy sudah, Pausan sudah, Putri Kurniati sudah, Ansari sudah. Tinggal Sarkasi dengan Inka. Oke, saya SC. Nggak tahu ini Inka kemana ini, masak-masak kapan di dapur. Tuh, langsung dulu saya ulangi SC-nya. Oke, kalau tidak ada lagi yang ingin bertanya, dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin, pertemuan ke berapa ini? Halo, ada yang tahu pertemuan ke berapa ini? Halo? Tiga. Ya, pertemuan ketiga. Terima kasih yang sudah menjawab. Pausan kayak yang tadi yang menjawab dengan Oke, pertemuan ketiga saya nyatakan sudah selesai. Saya harap pertemuan berikutnya masih bisa seramai ini. Kalau bisa bertambah lagi pesertanya. Dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin, pertemuan ketiga saya nyatakan sudah selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.